Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah senantiasa menimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fikhu al-udhiyah, fikih yang berkaitan dengan masalah kurban. Yang pertama Bapak Ibu, seperti biasa kita ambil dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, bab Al-Udhiyah, bab tentang masalah ibadah kurban ini. Yang pertama, Al-Udhiyatu lughatan. Udhiyah atau kurban secara bahasa maknanya adalah zabhul udhiyati waqtad duha, menyembelih hewan kurban di waktu duha. Ini definisi kurban secara bahasa. Adapun secara istilah, kata pengarang kitab ini, ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ilallahi ta'ala yaumal 'id. Secara istilah syar'i, kurban itu maknanya adalah segala hewan ternak yang disembelih berupa sapi, unta, kambing atau domba, dan niatnya dalam rangka ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Berarti secara istilah syar'i, ada 3 unsur ini yang harus terpenuhi kalau seseorang melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, hewan yang dia sembelih hanya boleh 4 jenis ini saja. Di luar 4 jenis ini nggak bisa seseorang dikatakan berkurban, yaitu unta, sapi atau kerbau yang satu jenis dengan sapi, atau kambing atau domba. Jadi kalau ada orang menyembelih ayam di tanggal 10 Zulhijjah, dia nggak disebut kurban. Kalau ada orang menyembelih kuda di tanggal 10 Zulhijjah, itu nggak disebut kurban. Apalagi ada orang nyembelih kucing di 10 Zulhijjah, maka itu tidak disebut dengan kurban, karena kurban hanya terbatasi 4 hewan ini. Yang kedua, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Artinya mereka yang melakukan ibadah kurban niatnya betul-betul ibadah, Bapak Ibu. Makanya ulama membahas, ada 1 sapi, 7 orang patungan, tapi ternyata 6 orangnya muslim, 1 orangnya kafir. Sah tidak kalau sapi itu dijadikan kurban? 6 orang yang patungan muslim, tapi 1 orangnya kafir, sah tidak kalau untuk kurban? Kan sapi boleh patungan maksimal 7 orang, 6 orang muslim yang patungan, tiba-tiba ada orang kafir ikut patungan.
Sah tidak sapi itu dijadikan sebagai kurban? Hah? Sah tidak? 6 orang muslim, 1 orang kafir, patungan jadi sapi 1 ekor. Sah tidak? Tidak, karena definisi ini semua yang ikut patungan dalam berkurban harus niatnya ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Adapun orang kafir, kalau dia ikut patungan, dia bukan niat ibadah, tapi mungkin niatnya untuk dimakan saja dagingnya. Dan itu nggak boleh dalam kurban, harus diniatkan betul-betul ibadah kepada Allah. Ya, makanya mayoritas ulama mengatakan kurban yang diberikan oleh orang kafir itu hukumnya tidak sah sebagai hewan kurban. Yang ketiga unsurnya dilaksanakan pada hari raya Id atau hari-hari tasyrik. Nah, ini waktu penyembelihannya ya. Maka kalau 3 unsur ini terpenuhi, baru kurbannya dianggap sah diterima oleh Allah Ta'ala. Lanjut, yang kedua, hukmuha, hukum berkurban. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang hukum berkurban ini. Yang pertama, hukumnya wajib, kata pendapat pertama. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Auza'i dan Imam Al-Laits. Mereka berpendapat wajib hukumnya melaksanakan ibadah kurban bagi yang memang mereka memiliki kelapangan harta. Apa dalilnya? Dalil mereka cukup kuat, Bapak Ibu. Yang pertama, mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Kata Allah Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Kata mereka, Allah gandengkan perintah salat, yang itu adalah wajib, salat 5 waktu, dan Allah gandengkan setelahnya berkurban. Ini menunjukkan bahwasannya kurban juga wajib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata pendapat pertama yang mengatakan kurban itu wajib, mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan harta namun dia tidak berkurban, kata Rasulullah, jangan dia dekati tempat-tempat salat kami. Ini kan ancamannya luar biasa. Dia mampu, punya harta, tapi nggak kurban. Kata Rasulullah, jangan dia dekati tempat-tempat salat kami. Orang yang mencintai Rasulullah pasti takut dengan ancaman ini, karena Rasulullah mengusir orang yang dia mampu tapi nggak berkurban. Rasulullah usir dari tempat-tempat salat kaum muslimin. Maka ini dalil yang pertama yang mengatakan hukum kurban itu wajib. Pendapat kedua, dan ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yaqta min sya'rihi wa basharihi syai'an." Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, artinya sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah,
dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Rasulullah menyebutkan dengan kata siapa yang ingin berkurban, maka janganlah dia potong kuku dan rambutnya. Jadi kalau orang sudah niat berkurban dan sudah masuk 1 Zulhijjah, maka dia tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Larangan ini untuk siapa? Untuk orang yang berkurban saja atau untuk satu keluarga itu yang diikutkan pahala kurban? Untuk penyedia dana kurbannya saja. Ya. Adapun keluarga yang diikutkan pahala kurban, maka mereka tidak terkena larangan ini. Jadi yang terkena larangan ini hanya si penyedia dana kurbannya, ya, yang dia tidak boleh memotong kuku dan rambutnya, ya. Kemudian dari dalil ini, wallahu a'lam, memang pendapat yang lebih kuat adalah kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah tapi sangat ditekankan, ya. Dan banyak sekali keutamaan orang yang berkurban itu, ya. Di antaranya, ya, orang yang berkurban dia bisa melaksanakan sunnah-sunnah di hari raya. Sunnah di hari raya, sebelum kita sholat Idul Adha, kita tidak makan terlebih dahulu. Kapan kita makan? Setelah pulang sholat Id. Itu pun bukan makan ketupat sebetulnya, bukan makan nasi, tapi makan dari daging hewan yang kita kurbankan. Sunnahnya itu, ya. Tapi kelamaan kalau di Indonesia, ya. Nanti nggak kuat narik sapinya kalau belum sarapan. Tapi sunnahnya seperti ini, ya. Karena itu yang dilakukan Rasulullah, ya. Beliau setelah sholat Idul Adha, beliau pulang dulu ke rumahnya, ngambil hewan kurban beliau, beliau sembelih di tempat di mana beliau sholat di lapangan tersebut, dan beliau makan langsung dari daging hewan kurban beliau. Jadi beliau tuh pulang nggak sarapan dulu memang, ya. Beliau langsung ngambil hewan kurban, nyembelih di tempat beliau sholat, ya. Ini idealnya, ya. Tapi kalau antum nggak kuat narik sapi, ya jangan nanti malah, ya, malah repot nanti kalau belum sarapan, ya. Ini yang pertama, dia bisa melaksanakan sunnah di hari raya. Orang yang nggak kurban nggak bisa dia melaksanakan sunnah ini, ya. Yang kedua, ya, berkurban itu bagian dari menegakkan syiar-syiar Islam yang Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj. Kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi kurban itu syiar itu, ya, bagian dari syiar agama Allah ini kita melaksanakan kurban. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, kata Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan di dalam hatinya. Jadi di antara bukti orang itu bertakwa kepada Allah dengan dia selalu mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala, ya. Dan itu diantaranya dengan melaksanakan ibadah kurban, ya. Yang ketiga, ikhwan, ada ulama salaf dari kalangan tabi'ut tabi'in, namanya Al-Imam Abu Hatim. Kalau antum baca kitab-kitab tafsir, itu selalu ada pendapatnya Imam Abu Hatim ini. Imam Abu Hatim pernah beliau berkurban unta tapi dengan cara berhutang. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri yang satu zaman ini sama-sama tabi'ut tabi'in sampai bertanya ke Imam Abu Hatim,
wahai Abu Hatim, kok kamu segitunya berkurban unta sampai kamu ngutang? Apa jawabannya Imam Abu Hatim? Beliau mengutip firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 36. Surah Al-Hajj ayat 36 yang Allah Ta'ala mengatakan setelah menyebutkan hewan-hewan kurban yang kalian kurbankan itu bagian dari syiar-syiar Allah, kata Allah, lakum fiha khairun. Hewan-hewan yang kalian kurbankan itu mendatangkan kebaikan yang banyak untuk kalian. Kata Imam Abu Hatim, aku mendengar Allah Ta'ala meletakkan ayat ini di dalam Al-Quran, itu yang membuat aku rela untuk berhutang demi untuk berkurban unta. Subhanallah, ya. Tapi dengan syarat, ikhwah, ya, ketika ulama menjelaskan perkataan Abu Hatim ini dengan syarat yang pertama, orang itu punya penghasilan tetap. Jangan dia nganggur ngutang lagi kurbannya, ntar nggak bisa bayar. Maka dia punya penghasilan tetap. Ya, yang kedua, ya, dia punya barang yang dia jaminkan kalau nanti ternyata dia tidak bisa membayarkan hutangnya. Maka ini penting, ya. Seseorang kalau dia memang mau berhutang untuk berkurban, dan itu hukumnya boleh saja, ya, boleh, maka dia harus memenuhi dua syarat tadi, ya. Karena Allah mengatakan lakum fiha khairun, setiap hewan yang kalian kurbankan memberikan kebaikan yang banyak untuk kalian, ya. Ini keutamaan-keutamaan dari ibadah kurban yang kita lakukan. Dan kurban itu ibadah tahunan, Bapak Ibu. Karena muncul persepsi yang salah dan keliru, kurban itu ibadah seumur hidup sekali katanya. Maka ini pendapat yang salah dan keliru. Kalau mereka menyangka kurban itu ibadah sekali seumur hidup. Ibadah yang sekali seumur hidup itu khitan, Bapak Ibu. Karena nggak ada orang yang dikhitan dua kali, ya. Ibadah yang sekali seumur hidup akikah, ya. Tapi kurban dia masuknya ibadah tahunan. Sebagaimana zakat mal, sebagaimana zakat fitrah, sebagaimana salat Idul Fitri dan Idul Adha. Taib, kemudian asyurutu al-mu'tabarah lil udhiyati, syarat-syarat hewan ternak yang sah untuk dikurbankan. Yang pertama, dari sisi usia hewan kurban. Dari sisi usia hewan kurban, Rasulullah bersabda, la tadhbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kalian kecuali usianya musinnah. Apa yang dimaksud dengan musinnah? Musinnah itu kata para ulama, kalau unta dia usia musinnah kalau sudah genap 5 tahun. Kalau sapi disebut musinnah kalau dia sudah genap 2 tahun. Kalau kambing Jawa dia disebut musinnah kalau sudah genap 1 tahun. Ini hukum asalnya. Kemudian kata Rasulullah, lanjutan hadisnya, illa an ya'sura alaikum, kecuali kalian dalam keadaan sulit mendapatkan hewan-hewan musinnah tadi, fatadhbahu jaz'atan minad dha'ni, kalian boleh menyembelih domba yang usianya minimal 6 bulan. Jadi jaz'ah itu domba yang usianya minimal 6 bulan. Ini khusus domba saja, ya. Tapi kalau kambing Jawa dia harus minimal 1 tahun. Ya. Makanya sebetulnya banyak
kaum muslimin yang bisa berkurban, Bapak Ibu. Makanya ada kurban minimalis kan, bukan hanya rumah minimalis. Ada kurban minimalis yang disebutkan para ulama, diantaranya seekor kambing, tapi bukan kambing jenisnya, seekor domba yang usianya 6 bulan dan dia jenisnya betina. Itu kurban minimalis. Antum yang jualan hewan kurban berapa harganya? Domba usia 6 bulan jenisnya betina. Masya Allah, 700.000. Iya. Berarti bisa kurban semua ini, Masya Allah. 700.000 ya. Tuh, sudah dikasih harga istimewa itu berarti 700.000. Nah, ya, subhanallah. Bisa itu kurban semua berarti, ya. 700 sampai 1 juta lah, itu bisa berkurban, subhanallah. Ya. Maka kalau ini dimaksimalkan nih, wah, ini luar biasa untuk fakir miskin kita. Anda selalu ingat perkataan seorang ustadz dari Dewan Dakwah yang suka ke pelosok-pelosok itu mereka dakwah, ya. Mereka sering bercerita kaum muslimin yang berada di pelosok-pelosok itu, yang mereka berada dalam jurang kemiskinan, mereka itu kan dimurtadkan dari Islam hanya gara-gara 1 dus Indomie. 1 dus Indomie mereka murtad, keluar dari Islam. Subhanallah, ya. Saking miskinnya mereka, ya. Hanya gara-gara kemiskinan yang mereka rasakan, mereka nggak kuat, 1 dus Indomie mereka keluar dari Islam. Harusnya kita bisa kembalikan mereka dengan memanfaatkan kurban ini, daging-dagingnya kita berikan kepada mereka. Mana yang lebih menarik, Indomie atau daging? Hah? Antum lebih suka Indomie kali, makanya pilih Indomie. Harusnya kan daging kurban lebih menarik, subhanallah, ya. Belum lagi ikhwah, orang yang berkurban itu dia bahagiakan kaum fakir miskin yang mereka mungkin bisa makan daging 1 tahun 1 kali, ya. Dan ini yang harus kita ingat, ikhwah. Ada orang yang memang dia nggak mampu untuk makan daging kecuali 1 tahun 1 kali saja ketika mereka dapat pembagian daging hewan kurban. Kalau antum mungkin setiap hari pun bisa makan daging, ya, setiap pekan pun bisa makan daging. Tapi ada saudara-saudara kita yang mereka bisa makan daging hanya 1 tahun 1 kali saja. Maka kesempatan kita membahagiakan mereka. Mereka bisa makan daging, ya, sebagaimana yang kita makan, ya. Mereka bisa berbahagia bersama keluarganya dengan mendapat kiriman daging-daging kurban ini, ya. Maka insya Allah ya semuanya bisa kurban berarti. Berapa pegawainya di sini, Bapak? 80. Berarti ada 80 hewan kurban nanti ya. Sesuai dengan jumlah kakak ya. Taib. Kemudian syarat yang kedua, setelah dari sisi usia kita tahu tadi ya, onta minimal 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, kambing Jawa minimal 2 tahun, 1 tahun, kecuali domba ya, yang minimal 6 bulan. Setelah usianya, dari sisi sekarang yang kedua, salamatun minal uyub. Hewan-hewan itu sehat, tidak ada cacatnya. Dan ada 4 cacat yang Rasulullah sampaikan yang menjadikan hewan itu tidak sah untuk dikurbankan. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda,
arba'atun la tujzi'u fil adahi. 4 cacat yang kalau salah satu cacat ini ada pada hewan kurban, maka tidak sah hewan itu dikurbankan. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu auruha. Hewan kurban yang buta dan jelas butanya. Butanya ini menurut hewan kurban apa menurut kita yang melihatnya? Hah? Menurut siapa butanya? Menurut hewannya apa menurut kitanya? Hah? Nah, menurut kita ya, yang melihat ini sepertinya tidak melihat ya. Yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Hewan kurban yang sakit dan jelas sakitnya. Yang ketiga, wal arja'u al-bayyinu dal'uha. Hewan kurban yang pincang dan jelas pincangnya. Yang keempat, wal ajfa'ul lati la tunqi. Hewan kurban yang kurus sekali, bahkan Rasulullah membuat permisalan seolah-olah tidak kelihatan sumsumnya. Di saking kurusnya seperti nggak punya sumsum, kata Rasulullah. Nah, ini 4 cacat yang jelas Rasulullah sebutkan menjadikan hewan kurban itu tidak sah. Tapi ada cacat-cacat ikhwah yang menurut para ulama itu masih sah walaupun hukumnya makruh saja. Seperti misalnya apa? Hewan kurban yang tanduknya patah. Ya, apalagi kambing kan suka tarung ya. Maka kadang patah dia, disembelih, sah sembelihannya, tapi hukumnya makruh saja. Atau misalnya telinganya sobek. Ya. Itu juga masih sah, tapi dihukumi makruh. Atau misalnya bagian buntutnya ada yang sobek juga. Kecuali buntutnya putus semua, itu baru tidak sah. Tapi kalau hanya sebagiannya sobek, itu masih dihukumi sah walaupun hukumnya makruh. Ya. Nah, ini hewan-hewan yang harus sehat dan dia tidak cacat, maka itu yang layak untuk dikurbankan. Yang banyak terjadi kasus ikhwah, hewan itu ketika dibeli sehat, ketika diturunin dari truk pincang. Wajib diganti atau tidak? Kan biasanya gitu ya, ketika pengiriman ya, sampai di tempat lokasi si pengurban atau di masjid, tiba-tiba kok jadi pincang ini hewannya. Padahal ketika dipilih itu sehat. Wajib diganti tidak? Hah? Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, hewan kurban itu ada 2 macam. Yang pertama, hewan kurban itu sudah ditakyin. Ditakyin itu sudah ditegaskan ini atas nama fulan, ini atas nama fulan. Nah, kalau sudah ditakyin seperti itu, misalnya ini sapi udah dibeli dan sudah ditegaskan bahwa ini atas nama 7 orang. Nah, itu namanya sudah ditakyin itu. Kalau sudah ditakyin dan dia tiba-tiba cacat, maka ulama merinci. Kalau sebab cacatnya itu karena keteledoran si pemilik hewan kurban itu, maka dia wajib menggantinya. Kalau karena sebab dia teledor, ya. Misalnya ketika pengiriman, ya, itu hewan kurbannya nggak dikasih makan, ya. Apalagi ngirimnya dari Bali lagi, jauh banget, ya. Sapi Bali kan banyak ya. Sampai sini ternyata bobotnya jadi turun drastis, ya, kurus banget, ya. Atau misalnya hewan kurban itu dibiarkan kehujanan, ya. Jadi harus ketika dalam pengiriman Anda nggak tahu ada SOP-nya harusnya itu ya.
Hewan kurban yang dikirim itu ya harus dalam keadaan dia tertutupi, ya, nggak terlalu kepanasan dan nggak terlalu kedinginan kalau dia dalam musim hujan gitu. Karena dalam masa pengiriman itu kan agak riskan, ya. Yang awalnya sehat, tiba-tiba ketika dikirim dia jadi sakit, tadi dia jadi pincang, ya. Maka itu masuk dalam teledor, ya. Kalau itu teledor dan sudah ditakyin, wajib menggantinya. Ya. Tapi kalau yang kedua, kata Syekh Utsaimin, ketika dalam pengiriman dia sudah jaga dengan baik hewan kurbannya, kemudian juga proses penurunannya pun dengan hati-hati. Tapi qadarullah ternyata sapi itu loncat sendiri misalnya, ya, dan akhirnya dia pincang, itu di luar keteledoran dia. Kalau sudah ditakyin maka tidak perlu untuk diganti. Karena tadi ya di luar keteledoran si pemilik hewan kurban, ya. Nah ini jenis yang pertama, wah, hewan kurbannya sudah ditegaskan ini atas nama siapa, atas nama siapa. Tapi ada hewan kurban jenis yang kedua yang dia belum ditakyin, artinya cuma dibeli saja. Tapi belum ditegaskan ini kurban untuk siapa, atas nama siapa. Maka kalau kurban itu cacat, baik karena teledor maupun tidak teledor, kalau itu wajib diganti. Karena belum ditetapkan, nah untuk siapa namanya hewan itu dikurbankan, ya. Maka ini ya, kalau seseorang dia memiliki hewan kurban, hendaknya berhati-hati di dalam sampai pada pengirimannya. Kemudian tadi Anda jelaskan hewan kurban tidak harus jantan, boleh jenisnya betina. Ya, sebagaimana hadis Ummu Kurzin radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, dalam kitab Musnadnya dan juga An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan Syekh Albani bahwasannya Ummu Kurzin pernah bertanya tentang kambing yang boleh diakekahkan. Maka kata Rasulullah, untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor, la ba'sa zukranan au inasa. Tidak ada masalah hewannya jantan atau betina. Kalau untuk akekah saja boleh jenisnya betina, maka untuk kurban pun boleh jenisnya betina. Walaupun tentu yang lebih utama tetap memilih yang jantan, ya. Kemudian orang yang berkurban seekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Seekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Jadi nggak perlu ini kurban untuk suami, ini kurban istri, ini kurban anak, nggak seperti itu. Cukup suami penyedia dana kurban dan dia ikutkan pahalanya untuk istri, anak, bahkan orang tuanya. Siapa yang bisa diikut sertakan pahala di dalam seekor kambing itu? Kata mayoritas ulama, yang bisa diikut sertakan pahala adalah mereka yang jadi tanggungan nafkah kita. Jadi mereka yang jadi tanggungan nafkah kita walaupun nggak satu atap ya. Contoh, antum mungkin punya anak yang sudah kuliah di luar kota misalnya. Tapi antum kurbannya di sini, anak antum misalnya kuliah di Bandung, di Surabaya, di Semarang. Maka selama dia masih jadi tanggungan nafkah antum, dia bisa diikut sertakan dalam pahala kurban antum. Ya, beda kalau anak itu sudah tidak jadi tanggungan nafkah. Dia sudah menikah misalnya, maka berarti dia nggak bisa diikut sertakan dalam kurban yang antum berikan. Maka banyak sekali kan ini, ya. Ada orang mungkin dia ketika dia kurban seekor kambing, ya, misalnya dia kurban untuk istrinya, misalnya ada 3, bisa diikutkan pahalanya. Anaknya ada 7, bisa diikutkan pahalanya. Cukup dengan seekor kambing saja, ya. Jadi boleh, ya, kurban dengan 1 ekor kambing untuk 1 keluarga.
Dalilnya apa? Banyak sekali, di antaranya perbuatan para sahabat. Kata Abu Ayyub Al-Ansari dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan, kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami di zaman Rasulullah masih hidup, setiap seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maka nggak ada kurban suami, kurban istri, kurban anak, nggak ada seperti itu. Cukup satu ekor untuk dirinya dan untuk keluarganya. Boleh nggak dia kurban lebih dari satu ekor? Boleh, tapi tetap untuk dirinya dan untuk keluarganya. Bukan ini kurban istri, kurban anak. Enggak, kalau dia mau kurban lebih dari satu ekor pun boleh, tapi tetap diniatkannya untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Ya. Maka inilah seseorang harus paham bahwasannya kurban itu ibadah keluarga. Ya. Kemudian mana yang lebih afdol, yang lebih utama? Kurban kambing satu ekor atau patungan sapi? Mana yang lebih utama? Hah? Ulama beda pendapat nih. Ya. Ulama beda pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Malik, ya, yang beliau mengatakan lebih afdol kurban seekor kambing. Dalil beliau yaitu Rasulullah lebih banyak berkurbannya dengan kambing, kata beliau. Ya. Kemudian juga kalau dia kurban satu ekor kambing itu utuh untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kalau dia patungan sapi kan terbagi-bagi berarti. Ya. Maka ini menurut pendapat Imam Malik. Walaupun kalau orang itu kurban sapinya satu orang tentu itu lebih baik. Ya. Satu orang satu sapi. Ya. Kayak Abu Aufa ya. Satu orang satu sapi ya Abu Aufa. Ya. Jadi satu orang satu sapi itu lebih utama daripada satu orang satu kambing gitu. Kemudian ya, pendapat kedua mengatakan, ini mayoritas ulama ya, yang mereka mengatakan yang lebih afdol, yang lebih besar nilainya. Maka berarti itu sapi lebih utama. Dalil mereka apa? Hadis Rasulullah yang menceritakan tentang keutamaan orang yang berangkat untuk sholat Jumat di awal waktu. Kata Rasulullah apa? Siapa yang berangkat sholat Jumat di awal waktu, maka dia dapat pahala seperti orang yang berkurban unta. Siapa yang datang di waktu yang kedua, maka dia seperti orang yang berkurban sapi. Siapa yang datang di waktu yang ketiga, maka dia dapat pahala seperti orang yang berkurban kambing. Kata mayoritas ulama, Rasulullah mengurutkan sapi lebih utama daripada kambing. Ya. Maka wallahu a'lam, pendapat lebih kuat ikhwah, bahwasannya kurban mana yang lebih afdal dilihat dari nilai yang kita keluarkan. Mana yang lebih besar nilainya? Kalau antum kurban kambing 5 juta, tapi kalau ikut patungan sapi cuma 3,5 juta, berarti yang lebih utama mana? Kambing. Atau sebaliknya, antum patungan sapi 4 juta, tapi kalau beli kambing cuma 3 juta, maka mana yang lebih utama? Patungan sapi. Jadi dilihat dari nilai yang dia keluarkan ketika dia membeli hewan kurbannya. Ya. Ini yang mana yang paling utama. Penyedia dana kurban. Para ulama sepakat, penyedia dana kurban untuk kambing hanya boleh 1 orang saja. Nggak boleh patungan ya. Ini biasanya di SD ini Bapak Ibu ya. Karena dulu di SD gitu memang ya. 1 sekolah 1 kambing, subhanallah. Ya,
Ini bukan kurban namanya, uji coba kurban saja. Maka tidak sah kalau untuk dijadikan sebagai kurban, ya. Mungkin guru-guru SD bisa memahami ini, ya, bahwasannya tidak sah kalau dijadikan sebagai kurban. Yang kedua, sapi maksimal 7 orang. Ya, sapi maksimal 7 orang, nggak boleh lebih kalau patungan. Unta juga itu maksimal 7 orang juga, maka nggak boleh lebih, ya. Makanya di sini, wah, ya, boleh nggak seseorang kurban atas nama perusahaan? Nah, ini banyak nih. Kurban atas nama perusahaan. Boleh nggak? Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan pakai dana apa tuh? CSR. Ya, untuk kegiatan sosial mereka kirimin tuh sapi-sapi ke beberapa masjid. Tapi atas namanya perusahaan. Sah tidak sebagai kurban? Nah, dirinci oleh para ulama. Yang pertama, perusahaan itu kan banyak jenisnya, ya. Ada perusahaan yang pertama dia milik perorangan. Berarti pemiliknya ya dia gitu, sendiri. Maka modal asetnya milik satu orang. Sehingga setiap dana yang dikeluarkan untuk kegiatan ibadah, kegiatan sosial, hakikatnya adalah uang milik pemilik perusahaan itu. Yang satu orang itu. Maka ketika perusahaan ini memberikan kurban, hakikatnya itu milik satu orang, yaitu pemilik perusahaan tersebut. Kalau ini dijadikan sebagai kurban, sah tidak? Dia kurban sapi? Sah, karena hanya satu orang saja yang dia merupakan pemilik perusahaan satu-satunya. Ini kalau memang ownernya cuma satu orang, ya. Yang jadi masalah kan perusahaan yang kedua milik banyak pemodal, seperti perseroan, ya. Kalau perseroan kan modalnya dari banyak gitu, ya, yang invest di situ. Asetnya juga patungan, pemegang sahamnya juga mungkin banyak. Maka kalau dia pemegang sahamnya, pemodalnya itu lebih dari 7 orang, maka itu tidak sah kalau berkurban atas nama perusahaan. Ya, kalau memang pemodalnya banyak, pemegang sahamnya juga banyak, maka itu tidak sah kalau dia kurbankan atas nama perusahaannya. Maka solusinya gimana supaya perusahaan itu sah kurbannya? Nah, solusinya dengan cara perusahaan itu memberikan hewan kurban kepada karyawannya atas nama karyawan tersebut. Betul, perusahaan punya dana kan, CSR. Dia beli tuh hewan kurban. Tapi dia pilih karyawannya. Misalnya dia beli 2 hewan kurban. Berarti dia pilih 14 karyawannya. Dan dikasih tahu ini dibeli dari dana CSR tadi, tapi diberikan untuk kalian 7 orang 7 orang. Berarti ini sapi atas nama 7 orang ini. Ini sapi atas nama 7 orang ini. Nah, itu baru kurbannya sah. Ya. Karena tadi ya itu bukan atas nama perusahaan, tapi atas nama orang-orang yang tadi disebutkan, ya. Maka pahalanya pun sampai untuk karyawan ini. Sama kan seperti karyawan, dia dapat hadiah umroh atau haji kan. Ya, dia dipanggil dulu, ya, dan dikasih tahu ini ada dana perusahaan untuk berangkat umroh misalnya. Maka dikasih hadiah, maka itu sama kasusnya seperti ini. Karyawan-karyawan yang dianggap berprestasi, disiplin, rajin, loyalitas gitu ya, maka itu boleh dikasih hadiah bahwa ini hewan kurban dibelikan untuk kamu gitu, ya. Maka karyawan itu berkurban dan dia terkena hukum-hukum yang berkaitan dengan pengurban tersebut.
Ya. Nah ini ya, kalau seseorang ingin kurban dari perusahaannya, ya. Baik, kemudian pemanfaatan bagian hewan kurban. Disunnahkan, ini hukumnya sunnah saja ya, membagi bagian hewan kurban menjadi sepertiga-sepertiga. Sepertiga untuk dimakan si pengurban dan keluarganya, sepertiga untuk disodakohkan kepada fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan kepada tetangga, kerabat, atau sahabat-sahabat. Tapi ini hukumnya sunnah saja. Boleh tidak si pengurban ngambil lebih dari sepertiga bagiannya? Boleh. Yang penting jangan semuanya dia ambil. Ya, yang tidak boleh adalah semuanya dia ambil. Tapi kalau lebih dari sepertiga diperbolehkan. Ya. Maka disunnahkan di sini si pengurban makan. Ya, karena muncul pemahaman yang salah juga, orang yang berkurban nggak boleh makan katanya. Itu kalau kurbannya kurban nazar. Ya. Kalau kurban kita itu kan kurban sunnah di tanggal 10 Zulhijjah. Kecuali dia memang nazar. Kalau saya dapat proyek ini saya akan kurban. Nah kalau kurban nazar memang sebagian ulama melarang untuk makan daging dari hewan kurbannya. Ya, makanya biasanya dipisahin kan. Ini hewan kurban yang memang kurbannya sunnah, ini kurbannya nazar. Atau mungkin ada lagi yang dia sumbangannya orang kafir misalnya, ya itu kan nggak sah sebagai kurban tapi boleh dimakan-makan saja, gitu. Ya, maka bisa dipisahkan oleh panitia tersebut. Yang kedua, disodakohkan kepada fakir miskin sepertiganya. Yang ketiga, dihadiahkan kepada tetangga, kerabat, dan sahabat-sahabat. Kemudian juga ada larangan tidak boleh memperjualbelikan bagian dari hewan kurban. Kata Rasulullah, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Maknanya nggak diterima, nggak sah kurbannya. Ya. Ini larangan untuk memperjualbelikan bagian apapun dari hewan kurban. Kulitnya, kepalanya, jauhannya. Jauhan laku ya dijual. Buntutnya, ekornya, ya. Maka nggak boleh semuanya tadi. Ya, hanya untuk boleh si pengurban, fakir miskin, atau dihadiahkan kepada tetangga dan kerabat. Ya. Ini juga yang pernah dilakukan Ali bin Abi Thalib. Dan gak boleh memberikan jagal upah dari hewan kurban. Jagal gak boleh diberikan upah bagian dari hewan kurban. Lihat ini hadisnya Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya. Dan beliau memerintahkan saya untuk membagikan semua bagian dari hewan kurban itu. Dagingnya, kulitnya, aksesorisnya, subhanallah. Unta itu kan ada aksesorisnya, tapi tetap Rasulullah katakan bagikan. Nggak boleh dijual. Ya. Kemudian kata Ali di akhir hadis ini, wa nahnu nu'til jazzara min indina, dan kami berikan itu tukang-tukang jagal yang ikut bantuin, mereka kami berikan upah dari kantong-kantong kami sendiri. Jadi upahnya itu ya uang nih, bukan dengan bagian dari hewan kurban. Apakah dagingnya, kulitnya, kepalanya? Itu kalau sebagai upah. Tapi kalau antum ngasihnya sebagai hadiah saja, itu boleh. Apa bedanya upah dengan hadiah?
Apa bedanya upah dengan hadiah? Hah? Upah hasil kerja. Kalau hadiah? Gimana bedainnya? Orang sama-sama pemberian. Kalau upah, dia boleh menuntut. Upah dia boleh menuntutnya. Kalau dia ternyata nggak dapat bagian, dia wajib menuntutnya, bahkan dia boleh untuk menuntutnya. Tapi kalau hadiah, nggak boleh dia menuntutnya. Termasuk panitia ya. Panitia juga yang ada di masjid, nggak boleh dia menganggap, oh saya pasti dapat bagian nih. Ya, akhirnya ketika ternyata kehabisan, nggak kedapatan panitia, dia nuntut, mana bagian saya? Nah, itu namanya upah. Ya, yang boleh adalah hadiah saja, bukan upah. Ya, karena kalau upah haram hukumnya menjadikan upah dari bagian hewan kurban tersebut. Ya. Kemudian biasanya banyak yang ngeluh ini, panitia katanya kalau kulit kan susah Ustadz, kalau harus dicacah-cacah. Ya, udah begitu waktunya juga agak lama. Maka solusinya panitia kurban itu bisa menyerahkan semua kulit atau sebagian kulitnya kepada yayasan-yayasan sosial, panti asuhan, pondok pesantren, ya, suruh datang pengurusnya. Nanti kita undang juga orang yang mau beli kulit. Nanti setelah kita serahkan itu kulitnya kepada pengurus yayasan ini, kita katakan, tuh ada yang mau beli kulit. Kalau mau jual, jual ke sana aja gitu. Boleh nggak dia jual? Boleh, karena dia sudah mendapatkan haknya. Jadi jangan panitia yang jual. Uangnya buat operasional lagi, subhanallah. Ya, ini nggak boleh. Karena ini udah dapatkan ini berapa banyak ya masjid-masjid jual kulit, uangnya buat operasional kurban. Haram ini hukumnya, nggak boleh. Ya, operasional kurban ya sudah diambil dari si pengurban. Kan ada biaya operasional setiap dia nitipin hewan kurbannya. Kambing 200.000 mungkin, nggak tahu kalau sapi mungkin 1 juta ya. Maka itu digunakan untuk operasional ya. Jadi jangan dari hasil jual kulit hewan kurban, itu hukumnya haram, nggak boleh. Selanjutnya, bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir? Kalau kafirnya kafir harbi, orang kafirnya memusuhi kaum muslimin, maka ulama sepakat nggak boleh memberikan daging kurban kepada mereka. Itu kalau kafirnya kafir harbi, yang memusuhi kaum muslimin. Tapi kalau kafirnya kafir zimmi, kafir mu'ahad, yang mereka berdamai dengan kaum muslimin, tidak memusuhi kaum muslimin, maka boleh untuk memberikan daging kurban kepada mereka. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum atabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Maka di sini boleh kita memberikan kepada orang kafir sekalipun. Bahkan terdapat hadis Asma binti Abi Bakar yang beliau pernah menemui Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, saya ingin memberikan hadiah kepada ibu saya yang masih musyrik, yang masih kafir. Maka Rasulullah pun membolehkannya. Maka Asma pun datang kepada ibunya yang masih musyrik dan mendatangkan hadiah berupa harta kepadanya. Kalau ini diperbolehkan, maka memberikan daging kepada orang kafir juga diperbolehkan. Ya.
Kemudian hukum berkurban di luar daerah. Boleh tidak? Kurban di luar daerah. Nah, hukum asalnya ikhwah, ya. Kurban di luar daerah, ya. Secara hukum asal, ya, itu berkurban yang paling utama di dekat di mana orang itu tinggal, ya, di dekat di mana orang itu tinggal, ya. Maka orang yang dia berkurban di luar daerah menurut sebagian ulama itu dihukumi makruh. Karena kenapa? Yang lebih utama dia berkurban di dekat di mana orang itu tinggal, karena orang-orang di sekitar situ lebih layak untuk dia santuni. Makanya kalau seseorang itu berkurbannya di luar daerah, kalau tidak ada maslahat tadi dihukumi makruh. Kecuali ada maslahatnya, ikhwah. Apa misalnya? Antum tinggal di perumahan yang elit, yang semuanya kayaknya sudah tercukupi kebutuhannya dan gak perlu daging kurban. Maka dalam kondisi itu ya lebih baik antum kirim dagingnya ke daerah yang mungkin lebih membutuhkan. Apakah itu daerah-daerah bencana gitu ya. Maka yang lebih utama berkurban di dekat di mana orang itu tinggal. Karena dia bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dia bisa nyembelih sendiri hewan kurbannya, atau minimal dia bisa menyaksikan hewan kurban itu disembelih, ya. Tapi kalau di luar daerah dia nggak bisa melakukan sunnah ini, ya. Yang terakhir, ikhwah, berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Bentar ya. Boleh tidak berkurban untuk nama orang yang meninggal dunia? Maka ini dirinci. Yang pertama, berkurban untuk orang yang meninggal dunia yang dia bukan sasaran utama atau dia bukan sasaran khusus atas nama dia saja, orang yang meninggal itu. Tapi dia statusnya mengikuti kurban orang yang masih hidup. Contoh misalnya, ya, contoh ada orang anaknya sudah meninggal, tapi dia berkurban. Maka kurbannya dia untuk seluruh anak-anaknya termasuk yang sudah meninggal, maka ini diperbolehkan. Karena orang yang meninggal statusnya sebagai pengikut saja dari yang masih hidup. Atau yang kedua, berkurban khusus untuk orang yang meninggal dunia karena orang ini sebelum meninggal pernah berwasiat. Pernah berwasiat, kalau saya meninggal, tolong kurbankan seekor kambing untuk nama saya. Maka boleh tidak setelah dia meninggal, kurban itu dibelikan hewan atas nama dia? Boleh, kata Allah. Karena dia pernah berwasiat, ya. Nah, ini kalau memang dia punya wasiat khusus, kalau dia meninggal dibelikan hewan kurban, maka boleh hewan kurban itu atas nama dia. Tapi ada jenis yang ketiga, ikhwah. Orang berkurban khusus untuk orang yang telah meninggal dunia, padahal si mayit ini nggak pernah berwasiat. Kalau nanti dia meninggal untuk dikurbankan. Maka kalau kasusnya seperti ini, mayoritas ulama menganggap ini perkara yang tidak ada tuntunannya. Karena mereka mengatakan nggak ada riwayat Rasulullah pernah berkurban atas nama istri beliau Khadijah yang sudah meninggal. Tidak ada riwayat Rasulullah berkurban atas nama anak beliau yang sudah meninggal, Ibrahim, Qasim, Ummu Kulsum,
ruqayyah, ya. Rasulullah kalau berkurban hanya mengatakan ini dariku dan ini dari keluargaku. Maka beliau nggak pernah menyebut khusus atas nama istri beliau, anak beliau yang sudah meninggal dunia. Taib, materinya Anda cukupkan. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab ya. Untuk yang online dulu, silakan Bapak Ibu yang online yang punya pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Edwin. Di zaman Rasulullah atau sahabat itu ada kurban jauh begitu nggak sih Ustaz? Kayak terbang kurban atau kurban daerah terpencil, daerah miskin. Ada nggak sahabat atau Rasulullah yang melakukannya Ustaz? Iya. Iya. Itu saja, Edwin. Baik. Iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Ya. Apakah ada di zaman Rasulullah mereka yang melakukan tebar kurban tadi ya? Mereka tinggalnya di kota Madinah, tapi kurbannya itu dikirim ke daerah lain. Wallahu a'lam. Yang ana tahu belum ada riwayat sahabat yang mereka berkurban untuk di luar daerah tempat tinggal mereka. Para sahabat itu kalau mereka berkurban di dekat di mana tempat tinggal mereka. Maksudnya mereka nyembelihnya ya di dekat di mana mereka tinggal. Adapun dagingnya dikirim, wallahu a'lam, mungkin ada saja yang dagingnya saja yang dikirimkan. Tapi hewan yang dikurbankannya tetap di mana mereka dekat tempat tinggalnya gitu. Jadi kalau ada riwayat sahabat ya yang mereka berkurban di luar daerah, wallahu a'lam. Anda belum dapatkan itu, kecuali mungkin dagingnya dikirim ke berbagai daerah, itu memungkinkan ya. Karena mungkin Madinah saat itu kan sudah cukup luas ya. Dan juga mungkin kesadaran kaum muslimin di zaman sahabat beda dengan zaman kita ya. Mereka mungkin di tiap daerah itu merata kurbannya gitu. Ya, jadi merata. Karena mungkin sahabat yang tinggal di Mekah pun mereka kurban. Sahabat yang tinggal di luar Mekah pun mereka kurban gitu ya. Maka kalau di zaman sahabat mungkin kurbannya lebih merata gitu. Tapi kalaupun di zaman ini kita mau kirim tadi dagingnya boleh, tapi dengan syarat kurbannya, menyembelihnya itu tetap di dekat di mana kita tinggal. Adapun dagingnya mau dikirim misalnya ada saudara kita yang di luar daerah yang terkena bencana, boleh saja. Tapi dagingnya saja ya yang dikirim, adapun hewan kurbannya tetap disembelihnya di dekat di mana kita tinggal tadi. Begitu Kak Edwin, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa jazakallahu khairan. Ada lagi Bapak Ibu yang online? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Pertanyaannya mungkin di luar dari ceramah ini ya Pak ya. Naam, silakan Mas Jeffrey. Rezeki kita itu kan nggak akan pernah tertukar ya Pak ya. Dan itu dijamin sama Allah ya Pak. Nah, pertanyaan saya itu adalah kalau barang temuan, apakah itu termasuk rezeki kita Pak? Contoh kasus Pak, misalnya duit kita hilang 100.000, terus kita di jalan kita mendapatkan duit 100.000. Nah itu apakah termasuk rezeki kita atau gimana Pak? Taib. Iya, itu saja Mas Jeffrey. Ya Pak. Taib. Wa jazakallahu khairan ya. Yang pertama, memang para ulama sepakat Mas Jeffrey, rezeki kita itu sifatnya konstan sudah. Artinya apa yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz itu tidak bisa berubah, termasuk berkaitan dengan rezeki yang Allah tetapkan. Adapun rezeki yang ada dalam catatan malaikat, ya, yang ada dalam catatan malaikat, maka itu masih mungkin untuk berubah.
Karena mungkin Allah pun menjadikan di Lauhil Mahfuz rezeki kita berubah-berubah tergantung kepada ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Karena ada faktor kemaksiatan yang kita lakukan dalam hadis, ya. Kalau tidak salah riwayat Imam Ahmad, ya. Sesungguhnya Allah jadikan seseorang itu rezekinya menjadi sempit karena kemaksiatan yang dia lakukan. Artinya Allah tahan rezekinya. Ya. Allah tahan di situ, ya, maknanya Allah nggak berikan dulu, ya. Yang di situ berarti ada perkara-perkara yang bisa merubah bagaimana rezeki kita tersebut, tapi itu yang ada dalam catatan malaikat saja. Adapun di Lauhil Mahfuz sudah nggak berubah, ya, apa yang Allah tetapkan. Adapun yang kedua berkaitan dengan barang temuan tadi, ya. Barang temuan harus difahami, kalau barang itu ditemukan di lingkungan atau di jalan yang memang banyak penduduknya, maka itu disebut dengan luqotoh. Dan kalau luqotoh itu nggak boleh kalau kita temukan langsung kita miliki. Tapi ulama mensyaratkan harus diumumkan selama 1 tahun. Kalau setelah 1 tahun tidak ada yang datang untuk mengambilnya, baru boleh menjadi milik kita. Boleh menjadi milik kita setelah diumumkan setahun. Itu pun kalau kita menemukannya di luar kota Mekah. Tapi kalau antum nemuinnya di Mekah, uang gitu ya, 100 real. 100 real kan lumayan tuh, ya, 400.000, ya. Tapi antum temuinnya di Mekah, itu nggak boleh dimiliki selama-lamanya. Karena semua barang temuan di Mekah tidak boleh dimiliki selama-lamanya. Maka ini, kalau uangnya, barangnya kita temukan di tanah yang berpenduduk, dia nggak boleh langsung kita miliki, tapi harus diumumkan selama 1 tahun, ya. Kecuali barang temuannya itu adalah yang disebut oleh para ulama sebagai rikaz. Kita pernah bahas, ya, zakat rikaz. Rikaz itu adalah, kalau kita sebut sekarang mungkin harta karun, ya, yang kita gali tanah, tiba-tiba nemu 1 peti emas, yang emas itu ternyata kita tahu peninggalan masyarakat sebelum Islam, masa jahiliyah. Misalnya uang-uang, dinar-dinar gitu yang emas, ya. Maka kalau itu baru kita boleh memilikinya semuanya dengan syarat dikeluarkan zakatnya dulu 1/5-nya. Ya. Jadi ini yang harus difahami, Mas Jeffrey. Tidak semua barang yang kita temukan itu langsung menjadi milik kita. Tapi dia harus kita umumkan dulu. Apalagi tadi ditemukannya di daerah yang berpenduduk. Maka nggak boleh orang itu langsung memilikinya, ya. Maka kalau seseorang menemukan uang tadi, maka belum tentu itu rezeki dia, justru itu jadi beban buat dia kan, karena dia harus mengumumkannya selama 1 tahun. Kecuali 1 tahun itu nggak ada yang ngambil, baru boleh dia memiliki uang tersebut. Begitu Mas Jeffrey, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang online? Gak ada? Silakan yang offline. Nah, tafadhol. Bismillah. Tadi disebutkan bahwasanya yang dipotong kukunya adalah yang memberikan uang untuk membeli kurban, ya. Nah, di sini kadang suami istri itu kan kita sudah tahu harga berbeda ya tentang keuangannya, ya. Kadang kebetulan kalau semua pas suami nggak ada, istri ada, dan ini diberikan atas nama suami. Nah, siapa yang dipotong kukunya, Ustaz? Yang kedua terkait dengan masalah
tadi ya keutamanya sapi atau kambing ya. Apakah ada kemaslahatannya? Contohnya kalau kambing itu kalau kita bungkus itu cuman kurang lebih 10-an bungkus satu kambing. Nah kalau sapi itu bisa 200. Artinya kalau 200 itu bisa hampir 20 ya. 20-an lebih ya, 20 bungkus ya. Satu orang itu 20 bungkus lebih artinya. Artinya di sini ada maslahatnya yang lebih banyak karena kebutuhannya banyak, tetapi mungkin yang korban sedikit. Mungkin apakah itu namanya juga ada keutamaan tersendiri, Ustaz? Mungkin itu aja, Ustaz. Nah, iya. Iya, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama, terkadang mungkin suami pengen kurban tapi nggak punya uang. Tapi alhamdulillah istri baru dapat arisan misalnya. Ya. Maka istri dapat arisan misalnya 3 juta. Maka boleh istri itu menyerahkan uangnya kepada suami. Ya udah deh, ini saya kasih aja uang 3 juta sama kamu. Kalau kamu mau kurban ya silakan. Maka tetap yang di situ berlaku larangan motong kuku dan rambut siapa? Suami tetap. Ya, karena kurbannya atas nama dirinya dan juga keluarganya. Maka kepala keluarga yang dia dilarang untuk memotong kuku dan juga rambutnya kalau dia sudah berniat untuk kurban. Ya. Yang kedua, kalau tadi dilihat dari kemaslahatan dan bobot dagingnya memang lebih banyak sapi tadi ya. Memang tadi makanya jumhur, mayoritas ulama menetapkan kurban sapi itu memang lebih utama daripada kurban kambing. Selain mereka melihat dari tadi hadis yang Rasulullah menyebutkan urutannya memang unta, sapi, baru kambing. Sebagaimana hadis tentang keutamaan orang yang berangkat di awal waktu sholat Jumat. Maka memang mayoritas ulama menetapkan bahwasannya kurban yang lebih utama itu adalah sapi. Maka mungkin kalau dari sisi mayoritas ulama mereka juga melihat kemaslahatan itu tadi. Secara daging mungkin bisa lebih banyak yang dibagikannya. Walaupun wallahu a'lam, kalau ana pribadi lebih menguatkan yang lebih besar nilai yang dia keluarkan. Itu kambing mungkin 10 bungkus kambingnya yang biasa saja mungkin Abu Aufa. Tapi ada kambing yang super kan? Ya, yang mungkin kalau 5 juta, 6 juta kambingnya mungkin bisa lebih dari 10 kantong gitu. Ya. Makanya tergantung nilai yang dikeluarkan oleh si pengurbannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafadhal. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini terkait untuk masalah cacat ya, Ustaz. Kan kalau untuk masalah kurban ini kan cacat tadi sudah disebutin. Tapi kalau di luar kurban gitu, Ustaz, artinya ini kita punya kambing nih gitu, bukan untuk kurban gitu, Ustaz. Ini ada cacat nih. Gimana ya, apakah tetap halal untuk kita potong kita ini? Cacatnya tadi? Ya, yang tadi seperti yang tadi Ustaz sudah karena sebutkan. Kasus? Ya, kasus tadi gitu. Tapi bukan buat kurban, Ustaz, maksudnya di luar buat kurban ini gitu. Kita punya lah misalkan gitu kan. Nah, satu sekalian. Sama satu lagi, kondisinya dalam satu keluarga ini mungkin yang kepala keluarganya bapaknya atau mungkin bapaknya udah nggak ada, ibunya itu kurang duit ya, terus ada anaknya nambahin gitu kan, jadi patungan lah tapi untuk 1 ekor kambing. Ini jadi siapa yang berkurban gitu, Ustaz? Kalau patungan nggak boleh, harus diserahkan salah satunya. Anak menyerahkan uangnya kepada ibu, tapi bukan dengan bahasa patungan. Ini saya tambahin ya Bu, enggak. Ini pokoknya saya kasih duit buat ibu gitu. Ya, setelah itu ibunya mau buat kurban, nah itu berarti milik ibunya gitu. Tapi kalau patungan dengan bahasa saya tambahin ya nggak boleh. Itu sama saja dengan patungan, padahal penyedia dana kurban untuk kambing hanya boleh 1 ekor saja. Ya. Kemudian yang pertama tadi sapi atau kambing ya, cacat.
tapi nggak digunakan untuk kurban. Boleh dimakan ya boleh lah, nggak ada masalah. Cuma memang kenapa kok Rasulullah menyebutkan cacat-cacat ini? Karena menurut mayoritas ulama, kalau cacat ini ada dalam hewan kurban, itu mempengaruhi kualitas dagingnya. Ya, ini penjelasan para ulama. Hikmahnya ini mempengaruhi kualitas dagingnya. Ya, kalau dia buta, kalau dia pincang, kalau dia tadi terlalu kurus, itu kualitas dagingnya jadi berkurang. Dan itu tidak layak untuk dikurbankan, dipersembahkan kepada Allah. Adapun untuk makan-makan saja ya boleh, tidak masalah. Ya, antum pengen buat walimah lagi dengan kurban yang cacat juga boleh. Ya, nggak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dah, tafadhal, silakan. Bismillah. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz ya. Tipan. Untuk yang pertama itu terkait dengan panitia masjid ya, yang panitia hewan kurban itu memang ada beberapa di wilayah itu. Jadi panitia itu menetapkan untuk jatah yang pengurban itu diberikan biasanya itu paha belakang Ustadz. Itu langsung ditetapkan untuk setiap yang kurban kambing itu ditetapkan dia itu mendapatkan paha belakang Khusus kurban kambing kan? Khusus kurban kambing. Kalau itu sapi kebesaran. itu apakah diperbolehkan atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua terkait yang ibadah sekali seumur hidup itu Ustadz, untuk akikah ya. Itu misalkan kasusnya anak itu belum diakikahkan oleh orang tuanya dan orang tuanya sudah meninggal dan anak itu ingin mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia ada kemampuan gitu. Apakah hukumnya wajib atau seperti apa? Ya, mungkin itu saja Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan. Yang pertama, panitia menetapkan bagi yang kurban kambing bagiannya paha dari kambing itu. Anda nggak tahu bobot paha itu 1/3 pas atau lebih dari 1/3, tergantung bobotnya kan ya. Maka nggak masalah kalau memang panitia menetapkan itu ya. Dan memang di antara bagian kambing yang paling Rasulullah suka memang adalah bagian dari pahanya ya. Jadi kalau memang ketetapannya bagian paha ya nggak masalah. Kalaupun itu kurang dari 1/3 dan si pengurban ridho ya nggak masalah ya. Tapi yang memang lebih baik kalau bisa dia pas 1/3-nya ya. Pas 1/3 dari bobot hewan kurban yang dia kurbankan. Yang kedua berkaitan dengan akikah. Akikah itu kewajiban orang tua, Bapak Ibu. Jadi bukan anak. Orang tua itu pun mereka wajib mengakikahkan hanya sampai usia balik saja. Kalau di usia balik orang tua ini nggak mampu, nggak punya uang, maka gugur sudah kewajibannya. Syariat tidak membebani lagi. Maka tidak perlu sang anak mengakikahkan dirinya sendiri. Walaupun sebagian ulama membolehkan, ya. Tapi kalau seseorang itu, ya, dia dalam keadaan belum diakikahkan orang tuanya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Tapi kalaupun dia mau akikahkan, diperbolehkan. Hanya saja kalau itu pas dekat dengan hari raya kurban, yang lebih utama bagi dia adalah kurban dulu. Misalnya uangnya terbatas, ya, sementara dia belum diakikahkan, tapi dia ingin kurban juga, maka tentu ibadah kurban dulu yang dia dahulukan. Karena akikah itu bukan kewajiban dia, orang tuanya, ya. Adapun kurban itu memang bagian untuk dia mensyukuri dirinya sendiri. Maka tentu kurban yang lebih didahulukan kalau dia uangnya terbatas. Kalau dia punya banyak ya nggak masalah. Dia akikahkan dirinya sendiri atau dia juga
berkurban di tahun yang sama tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Bapak Ibu yang online? Setengah 9. Cukup? Mas Fani, nggak ada Mas Fani? Taib. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah taufik untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Apalagi kita akan berjumpa dengan hari-hari terbaik di muka bumi ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang kita perbanyak ibadah kita, amal soleh kita di hari-hari ini, yang pahalanya bisa mengalahkan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah taufik dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.